Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ardaningsih Maulana dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang materi hubungan struktur aktivitas obat anti kejang. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saudara Deo Julian Hikmat, terus yang kedua ada saudari Anissa Julistianti Pradiana, terus yang ketiga Dian Saputri. Pertama saya akan menjelaskan obat anti kejang. Obat anti kejang adalah senyawa yang secara selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epileptis tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Obat anti kejang bersifat simptomatik dan hanya meringankan gejala saja tetapi tidak menyembuhkan, sehingga pengobatan epileptis diberikan untuk seumur hidup. Baiklah, kita masuk di mekanisme kerja obat anti kejang. Yang pertama itu salah satu hipotesis mekanisme kerja obat anti kejang adalah serupa dengan anestetika sistemik dan sedatif hipnotika, yaitu termaksud obat berstruktur tidak spesifik yang efek farmakologinya dipengaruhi oleh sifat kimia fisika dan tidak oleh pembentukan kompleks dengan reseptor spesifik. Yang kedua, pada umumnya obat anti kejang mempunyai dua struktur karakteristik, yaitu gugus yang bersifat polar, biasanya gugus imido, dan gugus yang bersifat lipofil. Yang ketiga, anti kejang dengan struktur sederhana kemudian berinteraksi secara tidak selektif dan menimbulkan beberapa tipe kerja, sedangkan struktur yang lebih kompleks menunjukkan keselektifan yang lebih besar dan spektrum yang lebih kecil, yang lebih sempit. Kemungkinan lain, gugus yang satu dapat terlokalisasi lebih luas pada satu daerah reseptor, sedangkan gugus lain interaksinya lebih besar pada suatu daerah reseptor lain, sehingga masing-masing gugus menyebabkan kerja kualitatif yang berbeda. Contoh, gugus pertama kemungkinan bekerja pada serangan kejang parsial atau generalis, sedangkan gugus kedua efektif bekerja pada serangan grand mal. Baiklah, di sini gambar struktur turunan obat anti kejang. Struktur ureidanya bisa kalian lihat sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, Deo Julian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya, yaitu saudari Andi Ardaningsih. Di sini saya akan membahas mengenai turunan dari obat anti kejang. Jadi turunan yang pertama yaitu ada turunan barbiturat. Jadi turunan barbiturat ini dapat digunakan untuk mengontrol epilepsi, tetapi efeknya kurang selektif. Turunan ini biasanya efektif untuk penyakit grand mal dan juga parsial atau psikomotor. Jadi grand mal ini pada umumnya orang sebut dengan penyakit ayan. Jadi penyakit kejang biasanya pada kasus tertentu bisa sampai menimbulkan hilangnya kesadaran. Dan juga turunan barbiturat ini biasanya tidak terlalu berefek atau kurang bermanfaat jika pada penyakit petit mal. Jadi petit mal ini biasa disebut dengan kejang absens. Petit mal ini juga termasuk salah satu jenis kejang, tetapi dia biasanya menyerang anak-anak. Tapi untuk mayoritas kasus pada anak biasanya itu dapat sembuh. Penyakit petit mal juga ini dia dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi atau kesadaran, tapi dalam cakupan waktu yang singkat. Selanjutnya, untuk mekanisme dari turunan barbiturat ini masih belum jelas bagaimana mekanisme dari turunan ini hingga dapat mengontrol epilepsi, hingga dapat memberikan efek untuk penyakit grand mal dan parsial tadi. Itu masih belum diketahui secara pasti bagaimana mekanisme fungsi korteksnya sehingga dapat mengontrol epilepsi tadi. Selanjutnya, untuk contohnya di sini, contoh
turunan barbiturat ada fenobarbital, metabarbital, dan juga primidon. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita bahas lagi di sini mengenai contoh turunan barbiturat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada fenobarbital. Jadi fenobarbital ini adalah turunan barbiturat dengan masa kerja yang paling panjang. Lebih efektif untuk mengontrol serangan grand mal dibanding dengan petit mal. Jadi dia ini lebih efektif untuk mengontrol serangan grand mal dibandingkan dengan petit mal seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi untuk dosisnya itu dia 50 sampai 100 mg 2 sampai 3 kali sehari ya. Selanjutnya yang kedua itu ada metabarbital. Jadi metabarbital ini adalah turunan barbiturat yang secara efektif untuk mengontrol serangan grand mal, petit mal, mioklonik atau tipe campuran. Jadi dia cukup beragam dari mulai grand mal, petit mal, mioklonik sampai tipe campuran. Kemudian yang terakhir ada primidon atau biasa disebut dengan misolin. Jadi bisa dilihat mungkin di sini teman-teman pada slide. Saya munculkan dulu kursornya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada struktur umum dari primidon. Mungkin bisa dilihat sendiri. Jadi primidon ini dia merupakan turunan dari 2-deoksi dan fenobarbital. Jadi primidon mempunyai spektrum aktivitas yang berbeda dengan fenobarbital yang seperti sebelumnya dan menimbulkan toksisitas yang lebih rendah. Karena dia punya spektrum aktivitas yang berbeda dengan fenobarbital, maka otomatis toksisitas yang dimiliki dari primidon ini juga lebih rendah dibanding kedua obat yang sebelumnya, yaitu fenobarbital dan metabarbital. Selanjutnya, efek anti kejangnya itu dibandingkan fenobarbital dia lebih rendah. Jadi kemungkinan untuk terjadi toleransi itu dari primidon ini sendiri sangat mungkin karena itu tadi, karena efek anti kejangnya lebih rendah dibandingkan dengan fenobarbital. Selanjutnya, di tubuh pirimidon ini terbagi menjadi dua, yaitu fenobarbital dan feniletiloanamid. Ya, itu. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, di sini ada turunan hidantoin. Nah, masih sama seperti turunan-turunan sebelumnya, bahwa turunan hidantoin ini dia efektif terutama untuk mengontrol serangan grand mal dan parsial psikomotor, masih sama seperti sebelumnya, dan kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Nah, untuk mekanisme kerja turunan dari hidantoin ini, dia itu mengurangi fungsi korteks motorik masih belum begitu jelas. Jadi mekanismenya turunan hidantoin dalam menurunkan fungsi korteks motorik itu, jadi dia ini fungsinya turunan hidantoin itu menurunkan fungsi korteks motorik. Nah, tapi untuk bagaimana mekanismenya hingga dia mampu menurunkan korteks dari motorik ini sendiri masih belum jelas, masih belum pasti. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Di sini ada struktur umum dari hidantoin. Sedangkan yang di bawah ini adalah merupakan contoh obatnya. Jadi contoh obat dari hidantoin sendiri itu ada phenytoin, mefenitoin, dan etotoin. Dan dosisnya untuk per hari bisa dilihat di sini ada phenytoin dengan 0,2 sampai 0,6 gram. Kemudian mefetonin 0,2 sampai 0,6 gram. Sedangkan etotoin 1 sampai 3 gram. Mari kita bahas contoh obatnya satu persatu. Jadi yang pertama itu ada phenytoin. Ya, phenytoin. Jadi phenytoin ini adalah anti kejang dengan sifat sedatif sangat rendah. Efek sedatif sangat rendah itu maksudnya obat-obat yang tergolong dalam depresan, ya mampu untuk mengurangi respon atau mampu untuk mengurangi kepekaan korteks, ya mampu untuk mengurangi kepekaan korteks sehingga akan memberikan efek menenangkan pada si pemakai. Jadi efek sedatif itu penjelasannya seperti yang saya jelaskan seperti jelaskan bahwa golongan obat yang termaksud dalam depresan. Tapi efek sedatif ini
obat-obat yang terkandung dalam sedatif ini tidak sampai pada tahap membuat pasien si pemakai sampai tidur atau bahkan hilang kesadaran, tidak sampai pada tahap yang seperti itu. Jadi untuk khusus untuk phenytoin NA ini dia karena efek sedatifnya rendah, maka tidak sampai pada tahap menghilangkan kesadaran ya, seperti itu. Kemudian phenytoin ini efektif untuk mengontrol serangan grand mal, terutama bila dikombinasi dengan fenobarbital. Jadi efektif juga untuk mencegah grand mal bila dikombinasikan dengan fenobarbital. Fenobarbital pada turunan yang sebelumnya itu turunan barbiturat. Kemudian phenytoin juga digunakan secara luas untuk mengontrol serangan kejang parsial atau psikomotor seperti yang sebelumnya juga. Kemudian efek samping antara lain menimbulkan hiperplasia gingival pada anak-anak dan hiperaktivitas. Jadi hiperplasia gingival ini dia yaitu pembesaran pada gusi, biasanya terjadi pada anak-anak. Biasanya hiperplasia gingival ini disebabkan karena baik lokal maupun sistemik. Kalau sistemik itu seperti dari contoh turunan obat ini biasanya disebabkan karena zat-zat kimia yang terkandung dalam obat. Jadi pada saat minum obat, ada obat yang tidak cocok dengan si pemakai. Jadi yang ditimbulkan itu bisa berupa hiperplasia gingival ini. Jadi pembesaran gusi pada anak-anak. Kemudian hiperaktivitas juga. Hiperaktivitas ini aktivitas yang berlebih. Jadi anak itu menjadi lebih agresif daripada anak normal pada umumnya. Lanjut pada contoh obat yang kedua yaitu phenytoin. Jadi phenytoin ini dia jarang digunakan sebagai obat anti kejang karena menimbulkan hepatotoksis, dermatitis, dan anemia aplastik. Jadi apa itu hepatotoksik? Jadi hepatotoksik ini adalah kerusakan hati. Nah, saya kira ini jelas sekali bahwa beberapa jenis obat-obatan itu atau zat kimia yang terkandung obat sangat mungkin untuk memicu terjadinya kerusakan pada hati. Selanjutnya ada dermatitis. Dermatitis itu hipersensitivitas yang menyebabkan kulit pasien atau kulit si pemakai itu kemerahan atau bentol-bentol biasanya yang paling jelas pada kulit. Kemudian sedangkan anemia aplastik ini dia itu kemampuan untuk memproduksi sel darah pada tubuh manusia itu kurang atau melemah, bahkan tidak mampu untuk memproduksi sel darah baru. Nah, biasanya anemia aplastik ini kan disebabkan karena kerusakan sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini rusak pada mulanya karena zat kimia yang terkandung dari obat. Nah, sementara di sumsum tulang belakang sendiri itu merupakan tempat pembentukan sel darah baru. Nah, apakah itu sel darah merah, sel darah putih, ataupun platelet. Jadi pada saat sumsum tulang belakang ini rusak, otomatis sel darah yang dihasilkan itu otomatis sumsum tulang belakang ini akan menjadi lebih lambat untuk memproduksi sel darah baru, atau biasanya yang disebut dengan istilah aplastik, ya, aplastik, melambat atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk memproduksi sel darah baru, aplastik. Jadi itulah mengapa disebut dengan anemia aplastik. Kita lanjut saja pada jenis atau contoh obat yang terakhir yaitu etotoin. Jadi etotoin ini mempunyai efek anti kejang lebih rendah dibandingkan dengan phenytoin dan phenytoin dan mefetonin. Jadi phenytoin ini jadi dia memiliki efek anti kejang yang lebih rendah dibandingkan kedua obat sebelumnya yaitu phenytoin dan mefetonin. Dia juga menimbulkan efek sedasi yang lebih besar dibandingkan dari phenytoin tadi yang pertama, dia kan efek sedatifnya lebih rendah. Nah, si etotoin ini efek sedasinya lebih besar. Pada pemberian oral,
obat etotoin ini diabsorpsi cukup baik. Kadar darah tertinggi dicapai dalam waktu 2 sampai 2,5 jam dengan waktu paruh dalam plasma selama 3 sampai 11 jam. Ya, saya kira itu saja penjelasan saya mengenai materi contoh turunan dari obat anti kejang, yaitu yang saya jelaskan dua saja tadi, turunan barbiturat dan turunan hidantoin. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julisdianti Pradiana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masuk di materi ketiga, yaitu turunan oxazolidindion. Turunan oxazolidindion ini efektif untuk pengobatan serangan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Turunan ini dia bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung, mual, pusing, dan gangguan penglihatan. Yang lebih seriusnya, dia bisa menimbulkan anemia aplastik, depresi sumsum tulang belakang, dan kerusakan ginjal. Nah, contoh obat dari turunan oxazolidindion ini bisa dilihat pada slide. Di situ yang pertama adalah trimetadion, dia dosis per harinya 0,9 sampai 2,4 gram. Yang kedua itu parametadion, dia dosisnya sama 0,9 sampai 2,4 gram. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang contoh obatnya tadi dari turunan oxazolidindion. Nah, yang pertama yaitu trimetadion. Trimetadion adalah praobat dalam tubuh dimetabolisis menjadi N-demetilasi, yaitu menjadi senyawa aktif di metadion. Trimetadion ini diabsorpsi dalam saluran cerna dengan cepat. Waktu paruh plasmanya yaitu bisa lebih dari 16 jam. Nah, yang kedua yaitu parametadion. Dia mempunyai aktivitas hampir sama dengan trimetadion, tetapi efek sampingnya dia lebih rendah. Absorpsi obat dalam saluran cernanya itu cepat. Pada in vivo dimetabolisis menjadi N-demetilasi, menjadi senyawa aktif yaitu N-desmetilparametadion. Waktu paruh plasmanya itu sama, lebih dari 16 jam. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk yang keempat, yaitu turunan succinimida. Turunan succinimida ini mempunyai aktivitas yang cukupan terhadap serangan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Aktivitasnya dia ini relatif sama dengan turunan oxazolidindion dengan efek sampingnya yang lebih rendah. Nah, contoh obat dari turunan succinimida ini dia bisa dilihat pada slide. Yang pertama yaitu fensuximid, dia dosis per harinya 0,5 sampai 1,5 gram. Yang kedua yaitu etosuximid, dia dosis per harinya 1 sampai 3 gram. Nah, saya akan jelaskan contoh dari turunan succinimida tadi. Yang pertama itu fensuximid, dia merupakan obat pilihan untuk pengobatan serangan petit mal dan juga efektif untuk serangan mioklonik. Itu pada pemberian secara oral, obat ini diabsorpsi dalam saluran cerna dengan cukup baik. Kadar darah tinggi dicapai dalam 3 sampai 7 jam dengan waktu paruh dalam plasmanya itu lebih dari 40 sampai 60 jam. Nah, yang kedua yaitu etosuximid. Dia mempunyai aktivitas anti kejang yang lebih tinggi dibandingkan fesuximid, tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Absorpsi obat dalam saluran cernanya dia cepat dengan waktu paruh plasmanya itu 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa Putri. Saya akan melanjutkan materi tentang turunan benzodiazepin. Turunan benzodiazepin ini merupakan pendekan sistem saraf pusat yang terutama digunakan sebagai sedatif, hipnotik, dan relaksasi otot.
Beberapa di antaranya juga efektif untuk pengobatan serangan epilepsi, tetapi penggunaannya terbatas karena cepat menimbulkan toleransi. Contohnya yang pertama, chlordiazepam, yang kedua diazepam, yang ketiga clobazam, yang keempat flurazepam, yang kelima lorazepam, dan yang terakhir clonazepam. Diazepam efektif untuk pengobatan status epileptikus akut bila diberikan secara parental. Masa kerjanya sangat pendek, sehingga untuk pengontrolan jangka panjang kurang efektif. Selanjutnya, clonazepam. Clonazepam ini merupakan obat penekan sistem saraf pusat dengan masa kerja yang panjang, efektif untuk mengontrol serangan pelit mal dan myoklonik. Yang keenam, kita masuk ke turunan valproat. Turunan asam valproat yang digunakan sebagai anti kejang, misalnya yaitu asam valproat dan valproik. Asam valproat digunakan untuk pengobatan serangan petit, mal dan myoklonik. Anti kejang berhubungan dengan meningkatnya kadar GABA di otak. Efek samping relatif kecil, terutama adalah gangguan saluran cerna. Sesudah pemberian secara oral, asam valproat cepat diabsorpsi dengan sempurna pada saluran cerna. Kadar darah tertinggi dicapai dalam waktu 1-5-2 jam, dengan waktu paro dalam plasma 12 jam. Yang ketujuh, kita masuk ke turunan dibenzazepin. Yang pertama, carbamazepin. Turunan dibenzazepin yang mempunyai spektrum anti kejang luas dapat digunakan untuk mengontrol serangan epilepsi parsial, grand mal dan petit mal. Carbamazepin juga merupakan obat terpilih untuk pengobatan neuralgia, trigemil, dan glossopharyngeal. Efek sampingnya relatif rendah dibanding phenytoin, seperti mengantuk dan iritasi lambung. Yang kedua, kita masuk ke trileptal. Trileptal adalah turunan keto dari carbamazepin. Sifat dan kegunaannya mirip dengan carbamazepin. Demikian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati teman-teman, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.